और जे तूने पैसे वापस Halo, kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Chohori. Film ini diawali dengan sebuah adegan yang mana seorang wanita hamil bernama Saksi yang sedang tidur. Kemudian dirinya merasa terganggu dengan suara seperti orang bergaduh. Dia pun bangkit dan mencoba untuk mengeceknya. Ketika dia turun dari tangga ke lantai 1, ternyata sumber suara itu dari seorang laki-laki dan juga suami dari wanita tersebut. Dia melihat suaminya dipukulin oleh beberapa pria. Saksi, wanita itu memohon agar tidak memukuli suaminya. Kemudian beberapa pria itu pergi, tapi dengan syarat selama 24 jam mereka harus membayar hutang yang dipinjamnya. Kemudian suaminya menceritakan tentang masalah tersebut, bahwa dia meminjam duit untuk berbisnis, tapi rekan kerjanya mengkhianati dirinya dengan membawa lari uang yang dia pinjam tersebut. Uang yang begitu banyak tidak mungkin bisa dapat dalam waktu 24 jam. Di sini Saksi memberikan usulan, yaitu mereka harus kabur dari rumahnya. Suaminya menyetujuinya, tapi dia tidak tahu harus kabur kemana. Kemudian mereka bertanya kepada supir pribadinya. Supir pribadi itu mengatakan kalau ada tempat berjarak 300 km dan hanya memiliki 5 rumah. Dan kebetulan rumahnya ada di sana. Menurutnya, jika mereka pergi ke situ, kemungkinan para pengejar tak akan bisa menemukan mereka. Selanjutnya, suami dan istri tersebut setuju dengan usulan itu. Besoknya, mereka berangkat perjalanan yang cukup jauh dan mereka sampai di perkebunan tebu. Mobil tidak bisa masuk, maka dari itu mereka harus berjalan kaki. Tapi di sini supirnya meninggalkan mereka karena dia akan memarkirkan mobil dan akan menyusul mereka nanti. Saksi dan suaminya mencari jalan ke rumah si supir itu. Jalan yang dipenuhi kiri kanan ladang tebu yang lebat. Karena tak kunjung menemukan rumah tersebut, suaminya menyuruh istrinya beristirahat dan dia sendiri yang akan mencari jalan. Karena suaminya tidak ingin kalau Saksi capek muter-muter karena belum pasti menemukan jalan. Saksi ditinggal sendirian di ladang tebu yang sedikit menyeramkan. Hari berlalu dengan cepat, malam telah tiba. Saksi dia ketiduran menunggu suaminya tak kunjung datang. Dia pun merasa khawatir dengan suaminya. Saksi memberanikan diri untuk menyusuri jalan yang dilalui suaminya tersebut. Tak lama kemudian, di ujung jalan, dia menemukan sebuah tempat seperti gudang yang digembok. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka bertemu. Saksi langsung memeluk suaminya karena takut dan cemas. Tapi mereka tidak berdua, ada seorang wanita, yaitu wanita ini istri dari supir pribadi mereka. Suaminya mengatakan kalau dia mencari Saksi, tapi dia sudah tidak ada, dan alasan dia lama karena suaminya tersesat. Setelah itu mereka masuk ke rumah supir tersebut dan mereka makan malam. Selanjutnya mereka pun beristirahat dan tidur. Beberapa hari telah berlalu, di mana Saksi sedang berada di tempat tidurnya, sedangkan suaminya entah kemana pergi. Kemudian datanglah istri dari supir tersebut. Mereka pun mengobrol dengan akrab. Sampai wanita tua itu menceritakan kisah sedih dan Saksi merasa sedih dengan cerita tersebut. Sepanjang hari mereka melakukan keakraban sampai Saksi merasakan kalau dia seperti menerima kasih sayang dari seorang ibu dari wanita tua tersebut. Malam harinya suaminya sedang packing karena dia ingin pergi ke kota untuk mencari duit utangan. Pada awalnya Saksi keberatan jika dia ditinggal, tapi setelah menerima perlakuan baik dari wanita tua itu dan dia merasa nyaman, maka dari itu dia memperbolehkan suaminya untuk pergi. Selanjutnya, pagi telah datang. Saksi yang telah ditinggal suaminya terbangun dari tidur. Di luar dia melihat ada orang yang sedang memotong sesuatu. Dia pun mendatangi orang tersebut. Ternyata itu merupakan seorang wanita memotong kayu bakar. Dan anehnya, wanita tersebut memiliki bekas luka yang cukup besar di perutnya. Tapi beberapa saat kemudian, wanita tua itu datang dan menyuruhnya masuk serta tidak memperdulikan wanita tersebut. Mereka berdua pun sedang menggiling kacang, ingin membuat tepung. Wanita tua itu menceritakan siapa gadis tersebut. Gadis itu bernama Rani, istri dari anaknya Razbit. Tapi suatu musibah terjadi, yang mana Rani yang sedang berada di ladang, tapi tiba-tiba dia ditemukan sudah telungkup dan anaknya dalam rahimnya mati. Jadi mereka harus membelah perut Rani agar bisa mengeluarkan anak tersebut.
Sambil bersedih, wanita itu menceritakan kisah tersebut. Dan karena kejadian itu, Rani sampai sekarang tidak bisa berbicara, sedangkan suaminya sudah pindah ke kota. Selanjutnya, malam harinya, saksi sudah ditinggal sendirian oleh wanita tua itu, yang mana dia sedang berada di luar menghirup udara segar. Kemudian, tiba-tiba muncullah seorang bocah hitam yang membunyikan lonceng di ambang pintunya. Saksi pun berbalik. Ketika itu, dia tidak dapat melihat apapun. Saksi dengan nekat untuk mendekati lonceng tersebut. Begitu dia sampai, memang benar tak ada siapapun. Saksi pun berbalik, tapi lagi-lagi suara lonceng tersebut berbunyi. Kali ini saksi dapat melihat siapa yang melakukan hal tersebut. Dia bocah hitam. Saksi mencoba berbicara, tapi dia malah dicuekin dan pergi. Tak hanya itu, muncul bocah satu lagi juga membunyikan lonceng itu, tapi langsung pergi. Saksi merasa kalau bocah ini sangat jahil dan ingin bermain dengannya. Maka dia menuruti hal tersebut dan mencari anak-anak tersebut ke dalam rumah. Sampai di rumah, dia tiba-tiba dikejutkan oleh salah satu bocah hingga membuat saksi kaget. Kemudian lonceng itu berbunyi bersamaan dan itu sangat berisik, sangat mengganggu saksi, dan saksi meminta untuk berhenti. Lonceng tersebut langsung berhenti. Kemudian dia keluar mencari mereka, tapi wanita itu muncul dan membawa saksi masuk ke rumah. Tingkah wanita tua itu aneh, seperti dia sangat ketakutan sampai dia mengunci semua pintu dan jendela. Wanita tua itu melarang kalau saksi mendekati anak-anak tersebut. Saksi tidak setuju sampai mereka bertengkar kecil. Kemudian karena saksi bandal dan tetap ingin bertemu, maka wanita tua itu mengatakan kalau apa yang terjadi dengan Rani adalah perbuatan para bocah hitam itu. Saksi langsung diam dan mereka pun tidur. Keesokan harinya, saksi masih didatangi para bocah. Di sini saksi keras kepala dan bandel. Dia malah mengejar para bocah itu dan sampai di tempat gudang yang pertama kali saksi jumpa. Di situ terdapat sebuah tip dengan suara lagu cukup menyeramkan. Dan saksi sambil membawa tip tersebut untuk kembali ke rumahnya. Pasalnya anak-anak itu tidak muncul dan sudah menghilang. Tapi di sini dia bertemu dengan wanita tua itu. Wanita tua itu memarahi saksi sampai dia membuang tip yang tadi. Wanita tua itu mengatakan kalau dia melarang demi kebaikan dirinya. Tapi saksi menolak dan beranggapan bahwa wanita tua itu memiliki sifat asli yang tidak baik. Terlihat ketika dia memperlakukan Rani. Wanita tua itu beranggapan kalau perilakunya dengan Rani sangatlah wajar karena Rani tidak bisa hamil. Saksi mengatakan kalau Rani itu adalah wanita sama seperti dirinya. Selanjutnya mereka bertengkar. Sampai seketika wanita tua itu mengatakan kalau yang dikandung merupakan anak perempuan. Dia mengetahui kalau itu dari bagaimana saksi berjalan. Wanita tua itu juga mengetahui kalau suami saksi menginginkan anak laki-laki. Apabila itu perempuan, suami saksi pasti kecewa. Tapi saksi pun merasa suaminya bukanlah seorang yang kolot, tidak seperti wanita tua tersebut. Tapi wanita itu mengatakan kalau saksi akan menemukan kebenaran yang ada di depan matanya. Malam harinya kebetulan suaminya telah pulang dan saksi langsung menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia beranggapan kalau wanita tua itu menginginkan bayi yang ada di kandungannya. Dikarenakan menantunya si Rani tersebut tak bisa hamil lagi. Mereka pun terpaksa pergi dari tempat ini karena saksi terus memaksanya. Ketika hendak pergi, mereka diambang pintu. Suaminya tiba-tiba dipukul oleh sebuah batang bambu. Yang memukul merupakan sopir pribadinya itu sendiri. Suaminya tidak bisa bangkit dan si saksi sendiri dia dikasih menghirup obat bius dan membuat dia pingsan. Saksi dibawa di tengah-tengah ladang. Mereka di sana sedang melakukan sebuah ritual yang dipimpin oleh dukun. Saksi sudah siuman, tapi dia masih lemas dan tak berdaya. Apapun yang dilihatnya, dia tidak akan menyadarinya. Kemudian saksi dibawa ke kamarnya dan dia diikat. Wanita tua bersama dirinya, serta dia ingin menceritakan sebuah kisah sedih. Ini merupakan cerita mengenai adik iparnya yang menikahi seorang perempuan penyihir. Wanita tua itu memiliki 4 anak, yang 3 masih kecil dan tertua bernama Razpir. Entah kenapa dia merasa kalau istri adik iparnya melakukan sihir terhadap anak-anaknya, sehingga anaknya menjauh dari dirinya. Berbagai cara dia lakukan agar anaknya kembali padanya, tapi itu tak pernah berhasil. Kemudian Suna ini, wanita penyihir itu pun hamil.
wanita tua merasa kalau Sunaini hamil, dia akan melepaskan anaknya, tapi itu tak terjadi. Kemudian wanita tua itu mengadukan ke adik iparnya. Maka mereka pun bertengkar hebat sampai Sunaini membunuh suaminya. Dan tak hanya itu, dia juga membelah perutnya. Kemudian dia terjun ke sumur bersama ketiga anak dari wanita tua tersebut. Ternyata Rani juga dimantrai Sunaini sehingga dia juga membelah perutnya sendiri. Tak sampai di situ, dia juga menyuruh anaknya Rajbit untuk nikah lagi, tapi nasibnya sama seperti Rani. Kemudian dia memanggil dukun tersebut agar menghilangkan sebuah kutukan dari keluarganya, yang mana itu terjadi apabila ada wanita hamil selama 8 bulan dan dia akan bertahan hidup selama 3 hari di rumah tersebut. Maka kutukannya akan hilang. Selanjutnya wanita tua itu menyuruhnya untuk tetap di rumah, jangan coba-coba untuk melarikan diri. Apabila dia melakukannya, anaknya Rajbit akan membunuh Saksi. Wanita tua itu pun pergi. Di pagi harinya, Saksi bangun dan dia pun diganggu oleh bocah-bocah hantu itu. Dan tak hanya itu, dia juga melihat Sunaini bermain bersama mereka. Selanjutnya Saksi berada di sumur dan dia juga melihat ilusi yang mana Sunaini dan ketiga bocah tersebut melompat ke sumur tersebut. Dia kaget karena dia berpikir kalau mereka adalah manusia. Jadi dia mencoba untuk melihat, ternyata tidak ada apapun. Di sini Saksi sadar apa yang dia lihat merupakan sebuah ilusi. Kemudian Saksi mencoba untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia mulai menyusuri jalan yang ada sambil membuat tanda. Tapi sudah banyak dia melewati jalan tersebut, dia tak kunjung menemukan jalan keluar. Kemudian malam tiba, Saksi mendengar suara wanita tua itu dan anaknya Rajbit. Mereka sedang mencari dirinya. Dia pun dengan cepat bersembunyi di dalam gudang. Tapi dia ketahuan, mereka mendobrak pintu dan sudah pasti terbuka. Tak hanya itu, mereka menyirami Saksi dengan bensin. Dan selanjutnya, dengan kejamnya mereka membakar Saksi hidup-hidup. Saksi menjerit kesakitan, panas api yang membakar tubuhnya. Ternyata itu semua mimpi. Dia terbangun dari tidurnya. Saksi pun kembali untuk mencari jalan keluar. Dia membuat peta agar dia bisa menandai jalan mana yang salah, tapi itu sia-sia karena dia tetap tidak menemukan jalan keluar tersebut. Karena lelah, dia pun tertidur dan keesokan paginya dia pun kembali ke rumahnya. Di sini dia memberanikan diri untuk melihat ilusi para bocah dan Sunaini karena menurutnya pasti ada arti di balik semua itu. Entah kenapa tiba-tiba dia merasakan perutnya membesar. Dan dia dipukulin beberapa kali, tapi itu hanya sesaat. Sebenarnya yang dipukuli adalah Sunaini. Dia melihat kalau Sunaini dipukulin oleh suaminya. Kemudian ketiga bocah itu datang untuk membantu Sunaini. Tapi secara tidak sengaja, para bocah itu mendorong suaminya hingga lelaki itu tertusuk oleh pisau. Kemudian Sunaini menyuruh mereka untuk pergi. Datanglah wanita tua itu dan Sunaini dituduh membunuh suaminya, padahal itu hanyalah kecelakaan. Selanjutnya Saksi juga melihat 3 istri dan Rajbit yang mana mereka disuruh hantu Sunaini untuk membunuh bayi mereka. Pas giliran Saksi, dia menolak sekuat tenaga. Dia pun kembali ke rumahnya untuk tidur. Tapi di pagi harinya dia merasa seperti ada kebakaran. Kemudian dia memeriksa hal tersebut, sampailah dia di gudang. Tapi entah kenapa tiba-tiba perutnya terasa seperti terbakar dan gosong. Begitu juga rasa sakit seperti dia terbakar. Kemudian dia terbangun dan dia merasa perutnya telah kempes seperti dia telah melahirkan. Saksi pun berusaha untuk mencari anaknya. Sampailah dia di sebuah sumur dan di sana telah banyak orang, yang mana salah satu orang tersebut sedang menggendong anak bayi. Saksi mengira kalau bayi tersebut miliknya. Dia pun berusaha untuk mengambil bayi tersebut, tapi dia dihalangi oleh wanita tua itu. Ternyata ini merupakan tradisi keluarga mereka kalau anak perempuan harus dibunuh, karena perempuan tidak bisa menjadi penerus keluarga. Ternyata itu semua ilusi dan dia kembali hamil. Tapi tak sampai di situ, Sunaini datang dan dia menyuruh Saksi untuk membelah perutnya. Tapi Saksi berusaha untuk menahannya dan dia berjanji akan memberikan pelajaran apa yang telah terjadi kepada Sunaini selama ini. Setelah itu Sunaini pun pergi, sedangkan Saksi kembali ke rumahnya.
Selama dia duduk, wanita tua itu datang, kemudian disusul dengan suaminya. Mereka senang kalau saksi selamat selama 3 hari. Di sini saksi menceritakan tentang kebenaran dari Sunaini. Semua ilusi yang dialami merupakan kisah sebenarnya, yang mana keluarga ini telah membakar Sunaini hidup-hidup dan membuang anak perempuannya ke dalam sungai, bertujuan agar panen mereka banyak. Itu menurut tradisi keluarga ini. Maka Sunaini terjun untuk menyelamatkan anaknya, sedangkan 3 bocah tersebut terjun ke sumur bukan ajakan dari Sunaini, melainkan mereka ingin menyelamatkan bayi dan bibinya. Kekejaman mereka tak hanya itu, mereka juga membunuh mantan-mantan istri dari Razbit karena tidak dapat melahirkan, dan mereka takut kalau ini semua ketahuan. Maka dari itu mereka pun dibunuh. Hanya satu yang gak dibunuh, yaitu Rani, karena dia berkeputusan untuk diam. Dan juga suatu kebenaran yang mengejutkan, bahwa anak mereka yang tertua bernama Razbit ternyata merupakan suami saksi itu sendiri. Dia menyadari ketika dia melihat ilusi yang diperlihatkan oleh Sunaini. Saksi pun meninggalkan mereka, tapi Razbit mulai mengikutinya sambil mengambil pisau. Tapi itu terhentikan karena Rani, mantan istrinya, datang dan membunuh si Razbit tersebut. Setelah itu Rani mengikuti saksi pergi dari tempat ini, yang mana para bocah hantu itu menunjukkan jalan keluar. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini. Kalau begitu saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.